Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabat-sahabat KUA dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membahas tentang nikah siri. Ini menarik sahabat-sahabat KUA, di mana kehidupan masyarakat kita yang modern ini masih ada sebagian masyarakat di antara kita, bahkan mungkin tetangga-tetangga kita, yang melakukan praktik-praktik nikah siri. Sebenarnya sahabat-sahabat KUA, nikah siri merupakan istilah, merupakan sebutan bagi masyarakat yang melakukan peristiwa nikah, namun tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang ada di negara kita, di mana aturan tersebut mensyaratkan bahwa setiap perkawinan itu harus dilakukan pencatatan, dilaporkan, kemudian dilakukan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian PP Nomor 9 Tahun 1975, dan kemudian PMA nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah. Kemudian ada kompilasi hukum Islam dan regulasi-regulasi lainnya yang mensyaratkan adanya pencatatan dalam setiap peristiwa nikah. Oleh karenanya nikah yang kemudian tidak dicatatkan dan tidak dilaporkan kepada KUA sebagai salah satu lembaga berwenang yang mencatat peristiwa nikah disebut sebagai nikah siri. Sahabat-sahabat KUA dimanapun Anda berada, bahwa nikah siri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa syarat sah suatu nikah itu harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, harus dilakukan pencatatan. Namun terhadap aturan tersebut ada dua pandangan yang berbeda dalam praktiknya, sahabat-sahabat. Pendapat pertama mengatakan bahwa nikah itu tetap sah dilakukan secara agama, meskipun tidak dilakukan pencatatan. Kenapa? Karena pencatatan merupakan upaya administrasi saja. Jadi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang merupakan syarat alternatif, di mana primernya, pokoknya itu harus sesuai dengan ajaran agama, tetapi pencatatannya itu merupakan upaya administrasi saja. Kalau kita merujuk kepada pendapat pertama, nikah siri itu selama nikahnya itu dilakukan sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan syariat agama Islam misalnya, itu sah meskipun tidak dilakukan pencatatan dan laporan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa syarat yang diatur sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan regulasi-regulasi lainnya, itu merupakan syarat kumulatif. Artinya tidak terpenuhinya salah satu syarat saja itu mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan. Misal nikah tersebut sudah dilakukan sesuai dengan ajaran agama, syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi tidak dilakukan pencatatan, tidak dilaporkan kepada KUA misalnya, tidak dilakukan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, maka nikah tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya pencatatan nikah sebagai salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam peristiwa nikah. Mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Abdul Manan dalam bukunya Aneka Masalah Hukum Perdata, bahwa secara jurisprudensi di Mahkamah Agung sendiri
menganut kepada pendapat yang kedua, yaitu syarat sahnya suatu nikah itu adalah syarat kumulatif. Yang pertama harus terpenuhinya syarat agama, dan yang kedua adalah terpenuhi syarat pencatatan. Tidak terpenuhi salah satu syarat saja, maka mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan. Maka kalau kita tarik kepada pendapat yang kedua dan juga sebagaimana jurisprudensi di Mahkamah Agung tadi, maka nikah siri itu sendiri tidak sah secara hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, maka nikah tersebut dianggap tidak sah. Namun dalam realitanya sahabat-sahabat KUA, untuk nikah siri sendiri itu tetap diberikan ruang untuk pencatatan kependudukan misalnya, seperti kartu keluarga ya. Namun di situ diberikan pembeda bahwa nikah siri di situ disebut sebagai kawin tidak tercatat. Kalau saya berkesimpulan, kantor catatan sipil ini sendiri kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukannya, ini menganut kepada pendapat yang pertama, bahwa nikah yang dilakukan oleh masyarakat sipil, oleh masyarakat yang melakukan pernikahan secara siri itu tetap dicatatkan, tetap dianggap suatu peristiwa nikah, namun dikategorikan sebagai nikah yang tidak tercatat. Ya, nikahnya tetap dipandang sah, ya, tapi tidak terpenuhinya upaya administrasi berupa pencatatan, maka disebut sebagai kawin tidak tercatat. Nah, oleh karenanya kantor catatan sipil ini sendiri mungkin menganut kepada pendapat yang pertama tadi. Sahabat-sahabat KUA dimanapun Anda berada, nikah siri tersebut bisa dilakukan upaya legalisasi melalui permohonan sidang isbat nikah kepada pengadilan agama. Kemudian setelah mendapatkan putusan atau penetapan ya dari pengadilan agama, kemudian yang bersangkutan suami dan atau istri silahkan datang ke kantor KUA untuk kemudian dicatatkan peristiwa nikahnya sesuai dengan yang tertulis dalam putusan atau penetapan tersebut. Ini penting sahabat-sahabat KUA, bahwa nikah yang kemudian tidak tercatat, nikah yang tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah, maka secara aturan maupun undang-undang perkawinan mengatakan bahwa nikah hanya bisa dibuktikan dengan akte nikah, bisa dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karenanya ketika nikah tersebut tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah, maka banyak mudorotnya, dampak-dampak negatifnya banyak ya. Ketika permasalahan timbul misalnya terkait dengan masalah perceraian, kemudian masalah sengketa kewarisan ya, maupun sengketa-sengketa perkawinan lainnya, ketika tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah, maka akan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum. Saya pribadi menghimbau kepada masyarakat ya, agar melakukan pencatatan terhadap setiap peristiwa nikah. Kalau sudah terlanjur, tentunya silakan datang kepada pengadilan agama untuk dilakukan sidang isbat, terutama tentunya yang sahabat-sahabat generasi muda yang sudah menemukan pujaan hatinya, silakan datang ke kantor KUA untuk dicatatkan peristiwa nikahnya. Simple, mudah, dan murah ya. Jadi tidak zaman lagi, tidak keren lagi kalau nikah itu tidak dicatatkan ya. Nikah siri no way, nikah di KUA oke. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabat-sahabat KUA dimanapun Anda berada.